Saat itu, larut malam. Di sekitar lembah kabut, kapal perang dari Columbia dan wilayah Laut Cina Timur sedang melakukan patroli harian mereka. Di kapal perang Columbia, suhu di luar sangat dingin, tetapi suhu di dalam sangat nyaman. Patroli harian telah berlangsung selama 2 tahun, dan kecuali kerusuhan terakhir di lembah kabut, sebagian besar waktu di sini cukup damai. Melakukan patroli hari demi hari sudah membuat para pelaut di kapal perang ini terbiasa dengan kehidupan yang membosankan. Maka larut malam ini, mereka berkumpul seperti biasa, menghabiskan waktu dengan minuman rum dan permainan Texas Hold'em. Menjelang pertengahan abad ke-21, kapal perang telah berkembang ke tingkat yang cukup maju, terutama Columbia, yang memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Kapal perang mereka tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang kuat, tetapi juga memiliki lingkungan internal yang sangat nyaman. Dibandingkan dengan orang biasa setelah kiamat, hidup di sini seperti surga. Teriakan para pemabuk, sorakan para pemenang taruhan, dan suara gelas pecah menyatu menjadi sebuah simfoni. Di ruang kendali, nakhoda pertama dan sopir yang bertugas sama sekali tidak berani lengah. Mereka harus memeriksa daerah berkabut sesuai rute patroli yang sudah ditetapkan. Proses ini mungkin cukup berbahaya, termasuk kemungkinan tabrakan dengan kapal perang dari wilayah Laut Cina Timur. Nakhoda pertama duduk di kursi, matanya yang dingin seperti elang botak, dan ia memerintahkan awak kapalnya. Semua semangat, jangan lengah. Di tempat sialan ini, kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan bisa terjadi. Tuan, apakah Anda merujuk pada serangan yang terjadi beberapa waktu lalu? Tanya seorang perwira. Yang dibicarakannya adalah serangan terhadap lembah kabut yang diatur oleh Deng Shentong. Karena dampak itu pula, armada Laut Columbia dan wilayah Laut Cina Timur mengerahkan banyak pasukan untuk mengepung seluruh Pulau Bintang. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa serangan itu bukan berasal dari Pulau Bintang sendiri, melainkan serangan rahasia dari kekuatan tak dikenal. Nakhoda pertama menekan ujung topinya dan berkata dingin, "Dunia telah berubah, penuh bahaya. Bahkan di laut dalam tempat kita dulu berlayar, ada makhluk yang tidak bisa diganggu." Angkatan Laut Columbia saat ini hanya bisa mendominasi wilayah lepas pantai yang sudah rusak. Para awak mengangkat bahu dan tidak menganggap serius. Selama mereka masih bisa menjalani hidup yang bahagia dan mudah, mereka tidak peduli apapun selain itu. Tiba-tiba, lampu merah menyala di layar besar dan alarm darurat berbunyi keras. Peringatan! Wajah nakhoda pertama langsung tegang, dan senyum di wajah semua orang lenyap seketika. Ada apa? Nakhoda pertama segera mendekat. Awak kapal melihat layar dan dengan cepat memperbesar gambar. Tampaknya sebuah benda terbang yang tidak biasa telah terdeteksi. Mohon tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, kamera memperbesar lagi, dan mereka melihat titik gelap yang perlahan naik ke langit di atas Pulau Bintang. Kamera kembali memperbesar, tetapi karena kabut, tidak mungkin melihat dengan jelas apa benda itu. Otot di wajah nakhoda pertama bergetar, dan tanpa ragu ia berkata, "Segera kirimkan drone untuk penyelidikan." Saat itu, suara gemuruh menggema dari luar. Boom! Di malam yang gelap gulita, dentuman petir menggelegar di langit, seperti pedang tajam yang membelah langit dan menerangi malam. Dalam sekejap cahaya itu, sekelompok sosok melesat cepat keluar dari jurang tanpa dasar lembah kabut Pulau Bintang. Cahaya petir memantul di baju zirah mereka yang bertekstur logam kuat, menampakkan tubuh besar mereka. Mereka adalah sekelompok makhluk humanoid, seluruhnya dilindungi oleh baju zirah tebal dan memiliki ekor besar di punggung. Yang pertama terbang tinggi ke langit adalah 5 makhluk humanoid berpakaian zirah perak. Jika Zhang Yi melihat mereka, dia pasti merasa sangat familiar, karena mereka sangat mirip dengan penjaga gerbang dunia bawah yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah zirah perak muncul pula kelompok makhluk lain berpakaian zirah hitam putih di belakang mereka. Di belakangnya, kelompok padat makhluk serupa berbaju zirah hijau keluar dengan hierarki yang rapi. Mereka melesat keluar dari bawah tanah di lembah kabut Pulau Bintang, berdiri di langit, dan membentuk formasi militer yang tertib. Benar-benar pasukan yang kuat dan disiplin. Kapal perang segera mengerahkan lebih dari selusin drone,
yang terbang ke dalam kabut untuk mencoba melihat sosok mereka dengan jelas. Di formasi pasukan itu, makhluk berbaju zirah hitam putih hanya melirik ke arah sini. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan gelombang kejut tak terlihat menyapu, langsung menghancurkan semua drone menjadi serpihan. Adegan ini langsung dikirimkan ke kapal perang melalui drone. Nakhoda pertama benar-benar terpana. Apa itu sebenarnya? Lapor ke markas segera! Alarm tingkat 1 berbunyi di kapal perang, dan meriam utama kapal perlahan naik dan mengarah ke arah Pulau Bintang. Di antara 5 orang bersenjata zirah perak, pemimpin mereka hanya melambaikan tangan dengan cepat. Dan dalam sekejap, seorang komandan berbaju zirah hitam putih memimpin puluhan prajurit baju zirah hijau terbang menuju kapal perang dengan cepat. Meriam utama kapal baru saja diangkat, siap mengintimidasi makhluk aneh itu. Namun makhluk berbaju zirah hitam putih, yang tampak seperti komandan pasukan, menarik senjata dengan bentuk sangat aneh dari punggungnya dan mengayunkannya di udara. Tanpa suara dan tak terlihat, saat jarak masih sekitar 5 atau 6 kilometer, kapal perang itu terbelah rapi menjadi 2. Kapal perang super yang dibangun Columbia dengan biaya lebih dari 1 miliar, itu ternyata selemah tahu di hadapan makhluk berbaju zirah hitam putih itu. Kapal hancur berantakan saat itu. Para alien mengenakan seragam tempur dan menggunakan alat terbang di pakaian mereka untuk cepat-cepat mengevakuasi kapal perang yang tenggelam, berharap bisa melawan balik makhluk aneh itu. Namun puluhan prajurit berbaju zirah hijau itu menyerbu seperti belalang dan membantai mereka dengan cepat, seperti memusnahkan cacing. Di kapal perang, Kapten Letnan Kolonel paling kuat, dengan indeks kemampuan 9.300 poin, awalnya membawa salib raksasa untuk melindungi kapalnya. Namun seorang prajurit berbaju zirah hijau langsung menyerbu ke arahnya dan melewatinya. Duar! Dada sang kapten langsung robek, potongan daging dan organ dalam terburai seketika. Hanya tersisa setengah daging tipis yang tersambung ke badan. Darah muncrat deras dari mulutnya dan matanya cepat kehilangan fokus. Awalnya dia mengira sebagai kapten, dia akan menjadi pahlawan tunggal, bertarung hingga akhir untuk melindungi kapal perang. Ternyata, bahkan prajurit berbaju zirah biru yang paling tak mencolok pun bisa membunuhnya dalam sekejap. Dan adegan seperti ini tidak hanya terjadi di kapal mereka. Di sekitar Pulau Bintang, setidaknya ada 5 kapal perang dari Columbia dan wilayah Laut Cina Timur yang melakukan patroli harian. Mereka semua mengalami situasi yang sama. Kapal perang ini, yang memiliki teknologi sangat kuat di planet ini, seolah setipis kertas di hadapan makhluk humanoid berekor panjang tersebut. Komandan berbaju zirah hitam putih memimpin para prajurit berbaju zirah hijau untuk dengan cepat dan mudah menghancurkan kapal-kapal perang itu. Tidak ada pembantaian atau kegembiraan. Mereka juga tidak tertarik pada apapun di kapal perang tersebut. Jadi setelah dengan cepat menghancurkan kapal dan membunuh para prajurit, mereka terbang kembali dan melapor kepada 5 prajurit berbaju zirah perak. Kelima prajurit berbaju zirah perak saling pandang dan berkomunikasi secara singkat dengan suara berbisik. Kemudian, mereka berubah menjadi 5 aliran cahaya perak dan terbang ke arah yang berbeda-beda. Di belakang mereka, zirah hitam putih dan zirah biru mengikuti dengan rapat. Di antara mereka, pasukan hampir 100 orang langsung menuju ke pangkalan Angkatan Laut Columbia. Pasukan lainnya langsung menuju ke daratan di barat laut. Di wilayah Laut Cina Timur, Departemen Intelijen menerima laporan dari kapal-kapal perang sekitar Lembah Kabut. Mereka segera memasuki status siaga dan memberitahu para pemimpin tertinggi. Namun, pada saat itu, Panglima tertinggi Li Guangxiao sedang tidur nyenyak. Ketika pesan sampai kepadanya, penjaga hanya melirik dan berkata, "Laporkan perubahan di sekitar Lembah Kabut ke pejabat senior lainnya terlebih dahulu. Komandan baru saja tidur, jangan ganggu mimpinya yang indah. Tidak ada yang lebih penting daripada istirahat seorang panglima tertinggi wilayah." Selain itu, sudah 3 tahun sejak kiamat berakhir, dan berita dari Pulau Bintang Lembah Kabut datang sesekali saja, sehingga mereka sudah terbiasa. Yang paling penting adalah, Qingdao masih sangat jauh dari sini. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan langsung mempengaruhi kota Donghai dalam waktu dekat. Orang-orang di Departemen Intelijen tidak punya pilihan.
Meskipun mereka tahu dari berita yang dikirim kapal perang bahwa situasi di sana sangat mendesak. Namun di tempat ini, mampu berbuat sesuatu tidak pernah sepenting menjadi orang yang disukai. Jika kamu tidak menyenangkan panglima tertinggi, meskipun kamu bekerja dengan baik, tidak ada jaminan kamu tidak akan dibersihkan di masa depan, hanya karena salah langkah. Oleh karena itu, intelijen mendesak ini beredar di kalangan pejabat senior, dan selalu ada yang berjaga malam. Namun saat itu, makhluk-makhluk di bawah lembah kabut menyerang terlalu cepat, dan kapal perang hanya sempat mengirim informasi terburu-buru yang tidak cukup rinci, sehingga mereka tidak menganggapnya serius. Saat masalah ini sudah berulang kali dibahas oleh para pejabat, dan akhirnya menarik perhatian seorang laksamana muda, seorang pria berbaju zirah perak sudah turun di permukaan laut jauh, memimpin ratusan prajuritnya. Radar militer kota Donghai dapat mendeteksi kapal besar dalam radius 1000 mil. Namun, radar tidak dapat mendeteksi makhluk humanoid relatif kecil ini dengan akurasi seperti itu. Larut malam, orang berbaju zirah perak memimpin pasukannya menuju kota Donghai. Ada banyak kapal perang yang berlabuh di laut, dan prajurit berpatroli malam seperti biasa. Kota ini seperti benteng tak terkalahkan, dengan tembok kota dari beton bertulang setebal 7 atau 8 meter. Zirah perak menggantung di udara, mengamati semuanya, seperti mengagumi kendi tanah liat buatan anak-anak. Dia terbang perlahan dan tenang, tepat di atas kota Donghai, matanya menyapu seluruh kota. Hari ini, kota Donghai telah memperoleh jenis energi baru, dan ada bangunan yang terang benderang di malam hari. Lampu di area tempat tinggal, rakyat biasa sudah dimatikan, dan mereka tertidur. Namun, di area tempat tinggal para kuat dan kaya, masih ada pesta pora dan perayaan. Yinjia mengamati semua ini, tetapi hanya melayang diam di udara, seolah dia hanya berkunjung, bukan untuk tujuan lain. Namun, dia terlalu dekat, hanya 500 meter di atas kota Donghai. Jarak ini cukup bagi pasukan pertahanan kota Donghai untuk mendeteksi dia dan anak buahnya. Seketika, dentuman senjata dan meriam menggema, dan garis api ditembakkan dari bawah, langsung menuju Yinjia dan pasukan di belakangnya. Yinjia menatap ke bawah, tanpa melakukan gerakan apapun. Seorang prajurit berbaju zirah hijau segera menghalangi jalannya, mengangkat penghalang tak terlihat dengan tangan untuk menangkis semua serangan. Suara seperti itu keluar dari tenggorokan Yinjia, seolah dia sedang kesal karena suasana hatinya yang baik terganggu. Dia tidak lagi melihat pemandangan kota Donghai, melainkan melesat menuju tembok kota raksasa setinggi puluhan meter. Amunisi terus menghujani tubuhnya, tapi hanya menimbulkan percikan api dan gagal menembus pertahanannya. Boom! Dia jatuh ke tembok kota seperti bola meriam, dan saat itu banyak pasukan pertahanan di tembok kota berlari ke arahnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang datang, siapapun yang mendekati kota Donghai tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun sesuai hukum. Melihat para prajurit manusia lengkap bersenjata itu, Yinjia perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, tubuh para prajurit manusia itu menunjukkan perubahan mencolok, dan masing-masing membengkak seperti balon. Satu persatu, tubuh para prajurit meledak dalam seragam tempur mereka, seperti semangka yang tiba-tiba pecah setelah terkena sinar matahari musim panas. Darah mengalir perlahan dari jahitan pakaian mereka. Darah merah pekat yang lengket tampak hidup, berubah menjadi helai-helai garis merah darah yang terbang menuju zirah perak. Tembak! Tembak! Seorang komandan skuad berteriak marah dan memerintahkan semua prajurit menembak dengan kecepatan penuh. Dia tahu dia menghadapi alien kuat. Tapi, jadi apa? Ini adalah kota Donghai, salah satu wilayah terkuat di negara Huakshu. Siapapun yang berani menyerang pasti akan mati. Dia sudah melaporkan situasi ini kepada atasan, dan tidak lama lagi alien lebih kuat akan datang memberikan dukungan. Saat dia mengaum dan menarik pelatuk, berharap bisa menembakkan semua peluru sekaligus ke alien berbaju zirah perak itu. Tubuhnya meledak tanpa peringatan. Suara dentuman terdengar satu persatu, dan dalam beberapa detik saja, ratusan prajurit di tembok kota mati dengan cara aneh ini. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tiba-tiba saja meledak. Lalu darah mereka berubah menjadi benang merah,
dan terbang ke arah alien berbaju zirah perak. Darah berkumpul di telapak tangan zirah perak dan segera berubah menjadi bola darah raksasa. Pasukan di belakangnya tidak bergerak, seolah menunggu pertunjukan dari komandannya. Harus diakui kualitas militer prajurit di wilayah Laut Cina Timur memang sangat tinggi. Bahkan di tengah situasi mengerikan seperti itu, tidak ada yang mundur. Tak lama kemudian, sekelompok alien berbaju tempur biru gelap tiba di medan perang. Pasukan Naga Laut. Pasukan alien eksklusif wilayah Laut Cina Timur. Siapa orang berani ini yang berani membuat onar di kota Donghai? Hari ini semua orang... Mama, apa nih? Seorang alien pemberani dan luar biasa hendak memberi sambutan. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya meledak di tempat seperti prajurit biasa lainnya. Semakin banyak darah berkumpul di telapak tangan baju zirah perak, kemudian dipadatkan menjadi bola kecil seperti mutiara. Ia berjalan santai di sepanjang tembok kota yang tinggi, berjalan perlahan sambil menantang hujan peluru yang menghujani dengan main-main. Di matanya, tidak ada seorang pejuang manusia pun. Apakah itu orang biasa, orang luar biasa, atau wakil kapten dengan indeks kemampuan lebih dari 9.000? Setiap kali dia lewat, tubuh-tubuh orang itu meledak tanpa terkecuali, dan akhirnya berubah menjadi garis-garis darah. Karena kematian besar-besaran para pejuang manusia, garis-garis darah merah itu hampir saling terkait menjadi jaring besar yang mempesona di udara, lalu perlahan menyatu menjadi mutiara berwarna darah di telapak tangannya. Di kota Donghai, sebuah alarm nyaring berbunyi dengan cepat. Baru saat itu semua orang sadar bahwa musuh telah datang. Namun kebanyakan orang awalnya bingung. Kota Donghai adalah salah satu kota dengan kekuatan militer terkuat di negara Huaxu. Bahkan dalam 3 tahun setelah kiamat, belum pernah ada yang mampu menyerang ke sini. Mereka sudah terbiasa dengan kedamaian, dan meskipun ada latihan militer setiap hari, belum pernah ada alarm secepat dan seurgensi hari ini. Ada apa? Apakah ini latihan tengah malam? Tidak, ini bukan latihan. Orang-orang biasa bersembunyi di rumah, naik ke jendela, dan melihat langit di luar, hanya untuk melihat cahaya tembakan artileri yang tak berujung di kejauhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dalam hati agar krisis segera berlalu. Namun di seluruh kota, tentara sangat sibuk. Berbagai sistem senjata mulai dikerahkan, dan sejumlah besar pasukan dipersiapkan dalam semalam, dan bergegas menuju tembok kota di arah tenggara. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyerbu kota Donghai, dan mereka harus menangkap semua musuh yang menyerang sekaligus. Namun saat ini, di atas tembok kota, tentara manusia sedang dikalahkan. Di hadapan baju zirah perak yang tampak seperti dewa yang turun dari langit, tidak ada yang mampu menghentikannya, bahkan sejenak. Tentara manusia hampir putus asa. Seolah-olah ada semacam kutukan padanya yang bisa dengan mudah mengambil nyawa orang. Boom! Sebuah pesawat tempur bersenjata melintas, pintu pesawat terbuka, dan seorang pemuda dengan seragam tempur putih menampakkan wajahnya. Begitu mereka melihatnya, semua tentara tak bisa menahan diri untuk bersorak. Karena yang datang tidak lain adalah Harimau Putih, salah satu dari 4 roh kota Donghai. Harimau Putih menatap ke bawah dan melihat mayat-mayat dengan wajah mengerikan tersebar di tanah, serta makhluk yang mengenakan baju zirah aneh dan berekor panjang. Ia mengerutkan dahi dengan erat. Siapapun yang menghina kota Donghai akan mati. Begitu selesai berbicara, dia melompat turun seperti peluru meriam. Tangannya saling dirapatkan di udara, dan energi gaib yang kuat berkumpul di telapak tangannya, akhirnya berubah menjadi bola cahaya perak raksasa, yang langsung meledak ke arah baju zirah perak. Yinjia perlahan mengangkat kepala dan meliriknya. Harimau Putih, yang sangat diharapkan oleh semua orang, masih di udara ketika tubuhnya meledak berkeping-keping. Semua tentara, bahkan mereka yang pernah memiliki tekad kuat terhadap kota Donghai, hampir diambang kehancuran saat itu. Itu adalah kekuatan tempur terkuat di kota Donghai. Makhluk kuat dengan indeks kekuatan gaib 9.700 poin. Dia langsung terbunuh oleh pihak lain hanya dengan satu tatapan. Yinjia tampak agak bosan dan suara serak kembali keluar dari tenggorokannya dalam bahasa yang tidak diketahui siapapun. Mari hancurkan tempat ini.
Setelah mengatakan itu, matanya tiba-tiba menyala biru. Mata itu terlihat sangat aneh, seolah terbuat dari bahan transparan tertentu. Saat cahaya biru berkedip, matanya mengelilingi sekitarnya, seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, ia mengendalikan darah di bawah kakinya, mengubahnya menjadi sungai darah raksasa, yang kemudian membawanya menuju barat laut kota Donghai. Setelah baju zirah perak pergi, pria berbaju zirah hitam putih mengangkat senjata berbentuk aneh yang menyerupai pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas. Di bawah tembok kota tempat mereka berada, tentara manusia berkumpul seperti semut. Di antara mereka ada beberapa makhluk asing kuat. Di langit jauh, rudal-rudal diarahkan ke mereka, mengebom dengan akurat tanpa ada titik buta. Bunuh mereka semua. Pria berbaju zirah hitam putih hanya memberi perintah sederhana seperti itu. Kelompok tentara berbaju hijau di belakangnya langsung bersemangat setelah menerima perintah, dan mereka menyebar seperti bunga dari langit. Beberapa terbang ke udara dan merobek pesawat tempur bersenjata menjadi kepingan dengan cakar tajam mereka. Beberapa jatuh ke kelompok tentara manusia di tanah, mengeluarkan dua senjata seperti pedang, dan mulai membantai seperti memotong melon dan sayuran. Setiap prajurit alien ini memiliki kemampuan unik. Namun lebih banyak prajurit berbaju zirah biru memilih cara pembantaian yang sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Di belakang mereka ada benda yang menonjol. Tampaknya sebuah tas tempur taktis yang dipakai di tubuh. Namun bahan tas itu jauh lebih keras. Mereka menekan tombol di sisi tas dan sejumlah pipa putih hampir transparan keluar. Mereka mengambil pipa itu dan mengarahkannya ke tentara yang menyerbu mereka. Tidak terlihat ada yang menarik pelatuk atau apapun, tapi sebuah sinar merah muda keluar dari ujung pipa putih itu. Dimanapun sinar cahaya itu melintas, diam-diam dan tanpa jejak, tubuh lebih dari selusin tentara manusia yang rapat dibungkus seragam tempur itu langsung meleleh menjadi lubang besar. Seluruh kota Donghai dalam kekacauan, dan pengawal Li Guangxiao tidak lagi berani menghentikan perwira militer senior yang datang menemui Li Guangxiao. Li Guangxiao segera bangkit dan bergegas ke pusat komando, hanya mengenakan piyama. Melihat orang-orang aneh dan luar biasa kuat dalam video pengawasan, alisnya hampir berkerut menjadi bola. Apa asal-usul mereka? Dunia belum pernah mendengar kekuatan seperti ini. Apa mungkin mereka kekuatan yang dilatih diam-diam oleh Columbia? Seseorang segera berkata, "Bukan mereka. Orang-orang ini berasal dari Qingdao, karena hari ini kapal patroli kami dan kapal perang Columbia semuanya dihancurkan oleh mereka." Mata Li Guangxiao tiba-tiba membelalak, membuat pupil birunya terlihat semakin kecil. "Maksudmu?" "Makhluk bawah tanah dari Pulau Bintang. Mereka muncul." Li Guangxiao melambaikan tangan dan berkata, "Cepat, beritahu Xuanwu dan Qinglong segera. Mereka satu-satunya yang bisa menghadapi makhluk bawah tanah ini sekarang." Li Guangxiao tidak perlu banyak bicara, karena Qinglong dan Zhuge sudah dalam perjalanan untuk mendukung. Sedangkan Xuanwu, karena ukurannya yang besar, hanya bisa mendekati laut dekat kota Donghai dan memperlihatkan tubuhnya yang raksasa. Makhluk misterius dari lembah kabut Pulau Bintang. Apakah penjaga dunia bawah juga ada di sini? Mata Xuanwu tertuju pada kota Donghai. Saat mengingat monster mengerikan dulu, hatinya menjadi sangat berat. Jika dia juga ada di sini, bisakah aku menyelesaikan krisis hari ini? Di sebuah sudut kota Donghai, suara pertempuran sudah sangat menggelegar, dan langit dipenuhi oleh pesawat tempur serta peluru terbang. Para pejuang Wugu melancarkan pembantaian brutal di kota Donghai. Bahkan para prajurit berpakaian zirah biru, yang paling biasa sekalipun, telah menunjukkan kekuatan tempur setara Kapten Manusia. Semua alien dan prajurit elit hanyalah semut yang lebih kuat di hadapan mereka. Sebaliknya, untungnya pada saat ini, kota Donghai memiliki angkatan bersenjata paling maju di seluruh kerajaan Huaxu. Berbagai rudal berdaya hancur tinggi diluncurkan secara mendadak untuk membom wilayah tersebut, tanpa mempedulikan kemungkinan cedera tak sengaja. Dengan cara ini, mereka mampu sedikit menghentikan serangan tersebut. Namun, meskipun bisa menghentikan prajurit zirah hijau biasa, tidak ada yang mampu mengunci posisi prajurit zirah perak. Dia menunggangi sungai darah langsung menuju barat laut. Di arah itu,
Azure Dragon telah berubah menjadi wujud makhluk mitos, Dewa Naga Kaca Air Lemah, dengan Suzaku menunggang di punggungnya, dan keduanya sedang melaju ke arah ini dengan tergesa-gesa. Derap panggilan. Tubuh raksasa Dewa Naga itu membelah langit dan terbang dengan kecepatan tinggi. Suzaku kini dalam sikap bertempur penuh, rambut hitam panjangnya berubah menjadi biru es di bawah pengaruh kemampuannya, dan kini terbang mundur tertiup angin. Dia berkata kepada Qinglong, "Orang-orang yang datang katanya adalah makhluk misterius dari lembah kabut. Mungkinkah ini karena insiden itu?" Hanya keduanya yang memahami makna kata-kata ini. Terakhir kali terjadi kerusuhan di lembah kabut, dia dan Qinglong memimpin tim ke sana. Akibatnya, setelah memasuki bawah tanah, Suzaku hampir tewas dalam pertempuran. Pada akhirnya, Qinglong yang mempertaruhkan nyawanya menerobos jurang untuk menyelamatkan semua orang. Dalam pertempuran itu, Qinglong memperoleh sebagian dari sumber dewa. Mungkin saat itulah dia menjadi sasaran keberadaan misterius di bawah lembah kabut. Qinglong terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Sumber dewa adalah sesuatu yang sangat berharga. Aku menduga mereka tidak akan membiarkan kita mendapatkannya dengan mudah. Tapi, aku tidak menyangka ini akan memicu perang. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku lebih baik tidak mengambilnya." Suzaku menggeleng dan menatap dingin ke arah tembakan artileri di kejauhan. Tidak ada gunanya berkata seperti ini sekarang. Semua kekuatan besar di dunia kini berebut sumber dewa dan mencoba menciptakan lebih banyak mutan level Y. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hanya tidak menyangka makhluk di dunia bawah tanah akan menyerang wilayah manusia dalam skala besar. Tiba-tiba, mata Qinglong fokus, dan tubuh raksasanya tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya menggulung, dan kepala naganya menatap lurus ke depan. Ada seseorang yang datang. Dia berkata dengan suara dalam. Zuke mengangkat kepala dan menatap ke depan, melihat di malam yang gelap, sebuah sungai darah besar seperti sutra merah melayang ke arah sini dari Cakrawala. Di atas sungai darah itu berdiri makhluk humanoid, berbalut zirah perak, tingginya 4 atau 5 meter, dengan ekor panjang dan tebal. Keduanya sangat terkejut. Kini mereka bisa menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk dari peradaban misterius di bawah lembah kabut. Di tangan Suzaku muncul sepasang sarung tangan perak khusus dengan kristal es biru. Dia siap bertempur dan siap memberikan pukulan berat kapan saja. Meski belum menembus batas itu, dengan kemampuan khusus api es, jika lawan lengah, bahkan Y pun akan terpengaruh. Hal pertama yang dia lakukan bukan menyerang, tapi menghubungi Xuanwu yang jauh di laut. Xuanwu, musuh sudah sampai kota Donghai. Yinjia berhenti di depan mereka berdua dan memandang tubuh besar Qinglong dengan tatapan sangat tenang. Meski ada perbedaan ukuran yang sangat besar antara keduanya, cara Yinjia memandang Qinglong seperti raksasa menatap serangga lemah. Suara Xuanwu terdengar. "Saat aku mendarat di darat, kemampuanku akan sangat terbatas. Kalian harus coba dapatkan lebih banyak informasi dari pihak lain terlebih dahulu. Aku akan mengumpulkan kekuatan dan mendukung kalian dengan meriam Xuanguang." Zuke merasa tak berdaya, tapi dia mengerti ada kesenjangan besar dalam efektivitas tempur antara Xuanwu di atas air dan bawah air. Setelah mendarat, kekuatan tempur Xuanwu tidak jauh lebih kuat dari Qinglong. Hal terpenting adalah menguji kekuatan dan karakteristik kemampuan lawan. Yinjia menyilangkan tangan di dada, tidak terlihat seperti akan menyerang. Tiba-tiba, terdengar suara gergek dari balik maskernya. Suara itu berubah cepat, dan setelah diulang berkali-kali, berubah menjadi bahasa negara Huaxu. Bahasa ini sepertinya kalian yang menggunakannya. Qinglong dan Zuke terkejut. Bukan hanya makhluk itu cerdas, tapi sepertinya lebih maju dari manusia. Bisa menguasai bahasa manusia secepat itu. Qinglong bertanya dengan suara dalam, "Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke kota Donghai untuk membunuh orang kami dan menghancurkan kota kami?" Mendengar ini, Yinjia tiba-tiba tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan kanan dan berkata, "Oh, bukankah kalian yang dulu menyerang kekaisaran Wuluan kami dan mengganggu kami berkali-kali? Apalagi kalian juga membunuh utusan kami." Qinglong tidak tahu harus menjawab apa sejenak. Memang, setelah mereka menemukan lembah kabut misterius itu,
Semua kekuatan menganggapnya sebagai harta besar dan bahkan mulai berebut kepemilikannya. Sedangkan makhluk misterius yang hidup di bawah lembah kabut, tidak ada yang pernah memikirkan pikiran mereka. Setelah mengetahui itu adalah peradaban lemah, apa konsekuensinya? Tanpa ragu, mereka akan langsung menghancurkannya dan menjarah semua sumber dayanya. Namun Qinglong tetap berkata, "Kami tidak membunuh yang kalian sebut utusan." Nada zirah perak tetap lambat dan tenang. Jangan salah paham. Aku hanya merasa menarik bahwa makhluk lemah sepertimu punya kebijaksanaan dan peradaban. Juga, ini pertama kalinya aku berkomunikasi dengan ras kalian, jadi aku mau bicara lebih banyak. Tapi sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli dengan kata-katamu atau pemikiranmu. Aku datang ke sini hanya untuk menghancurkan kalian. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanan dan sebuah bola darah terkondensasi di telapak tangannya. Kalian berdua punya aura wugu. Aku akan menangkap dan meneliti kalian terlebih dahulu. Begitu Yinjia selesai berbicara, Qinglong dan Zuke merasakan tubuh mereka sedikit kehilangan kendali. Aliran darah mereka mempercepat dengan sangat cepat, dan di bawah pengaruh energi khusus, darah mereka bahkan ingin menerobos pembuluh darah dan meledak keluar tubuh. Qinglong mengaum, dan cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi hampir tembus pandang, seperti porselen halus. Zuke juga mengeluarkan teriakan halus. Rambut panjangnya terbang ke langit, dan api es biru langsung menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan penyerang aneh itu terisolasi di luar tubuh oleh keduanya, sementara mereka menghindari krisis ledakan dan kematian untuk sementara. Naga biru dan burung merah melepaskan kekuatan batin mereka dan berjuang keras untuk menahan perasaan aneh tubuh mereka yang terkikis. Yinjia mengeluarkan seruan ringan, tampak sedikit terkejut dengan kekuatan dua orang di hadapannya. Namun, itu hanya sedikit saja. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola darah perlahan-lahan mengkristal di telapak tangannya. Lalu tiba-tiba puluhan anak panah darah melesat keluar, menembus udara dalam sekejap, dan mengarah ke depan kedua pria itu. Anak panah darah bergerak begitu cepat, sehingga keduanya hampir tidak sempat bereaksi. Qinglong tanpa ragu menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi Zuke, dan pada saat yang sama, kemampuan naga kaca air lemah diaktifkan. Ruang di sekitar tubuhnya berputar licin, sehingga setiap serangan yang diarahkan padanya akan meluncur dari permukaan tubuhnya. Namun kali ini, kemampuan kuatnya tidak memberikan efek yang diinginkan. Anak panah darah yang tajam dan kuat itu langsung memotong tubuh besarnya, meninggalkan lebih dari selusin luka pada tubuhnya. Seketika, tubuh besar naga kaca air lemah itu tertusuk oleh anak panah darah merah. Qinglong mengeluarkan raungan kesakitan. Dia merasa seluruh darah dalam tubuhnya cepat sekali mengalir keluar. Ini adalah kali pertama dia mengalami kerusakan parah seperti ini sejak dia naik ke level Epsilon. Naga biru. Zuke berteriak cemas, lalu cepat-cepat mengaktifkan kemampuannya. Api biru memenuhi langit menyebar dari tubuhnya, dan seketika melingkupi seluruh tubuh Qinglong untuk melarutkan anak panah darah merah itu. Namun, perasaan itu seperti menggunakan lilin untuk mencairkan es abadi di Arktik, efeknya tidak terlalu nyata. Qinglong sendiri juga berusaha keras melawan. Dia tiba-tiba meledakkan kekuatan supranatural keemasan, memaksa semua anak panah darah keluar dari tubuhnya. Berhenti berjuang, kalian terlalu lemah. Yinjia berbicara dengan suara sangat dingin. Dari awal sampai akhir, dia hanya berbicara kepada Qinglong. Sedangkan Zuke, dia sama sekali mengabaikannya. Makhluk non-manusia yang belum mencapai level Epsilon tidak layak untuk diperhatikan olehnya. Mata manusia mungkin bisa melihat semut, tapi siapa yang bisa mengamati bakteri? Bagaimana mungkin Qinglong rela diculik? Tubuh besarnya diangkat tinggi, dan cahaya membara muncul dari perutnya, lalu naik sepanjang leher rampingnya. Akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat terang, memancar keluar dari mulutnya, dan seketika memenuhi ruang di depannya. Meriam supranatural tebal menembus segala sesuatu di depannya, sepenuhnya menutupi tubuh berzirah perak itu. Energi kuat itu menerangi langit malam kota Donghai. Namun setelah cahaya padam, yang mereka lihat di depan mata adalah sebuah bola yang seluruhnya terbuat dari darah. Bola itu tebal dan bulat, seperti permata merah darah raksasa.
dan tidak mengalami kerusakan dari serangan Qinglong. Bola darah itu perlahan membuka lubang dan berubah menjadi takhta setengah bola, menyangga zirah perak. Dia menatap Qinglong. Sabar saya terbatas, kesenangan harus berakhir. Qinglong dan Zuke sangat putus asa saat ini. Mereka akhirnya menyadari betapa besar jurang kekuatan antara mereka dan musuh di depan mereka. Pada saat itu, Zuke menengadah ke langit dan mengaum. Xuan Wu! Di luar kota Donghai, di perairan lepas pantai, air laut bergelora dan permukaan laut secara keseluruhan naik hampir 100 meter, seolah-olah bisa menyelam kapan saja dan menenggelamkan seluruh kota Donghai. Di gelombang gelap yang menakutkan itu, tubuh besar Xuan Wu menggantung seperti binatang buas purba. Matanya tertuju pada zirah perak yang menghadang naga biru dan burung merah di kota. Lalu dia perlahan membuka mulutnya yang besar. Pengisian selesai. Meriam Xuan Guang, tembak. Sinar cahaya gelap keluar dari mulut besarnya dalam sekejap, seperti pedang tajam menembus langit dan bumi, dan langsung tiba di belakang Yinjia. Yinjia berbalik dan perlahan mengangkat satu lengan untuk menahan kekuatan yang jelas lebih kuat itu. Sungai darah panjang berubah menjadi perisai setengah lingkaran raksasa yang menghalanginya. Boom! Meriam cahaya hitam bertabrakan dengan perisai merah darah, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Ekspresi Yinjia sangat tenang saat itu. Namun di saat berikutnya, ekspresinya akhirnya berubah sedikit. Karena retakan muncul di perisai darahnya. Perisai darah tiba-tiba pecah dan meriam cahaya hitam langsung menghantam tubuh Yinjia, membungkus seluruh tubuhnya. Sebuah matahari hitam dengan zirah perak di pusatnya meledak dan muncul di pusat kota Donghai. Qinglong dan Zuke sudah mundur ke tempat aman. Matahari hitam itu menelan tanah dalam radius lebih dari 10 km dan menghancurkan semuanya di sana. Qinglong dan Zuke sangat sedih karena serangan ini pasti menyebabkan banyak penduduk kota Donghai tewas. Namun sekarang mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak segera mengalahkan musuh yang menyerang, lebih banyak orang pasti akan mati di seluruh kota Donghai. Bahkan, kota itu bisa saja hancur total oleh kekuatan dahsyat peradaban misterius lembah kabut. Semua orang mengerti betapa kejamnya pertempuran ini. Pihak lawan bukan manusia, sehingga mereka tidak akan memiliki belas kasihan terhadap orang biasa. Bahkan jika mereka membunuh semuanya, mereka tidak akan merasakan sedikit pun rasa bersalah. Ini adalah perang antar ras dan selalu merupakan perjuangan hidup dan mati. Perhatian naga biru, kura-kura hitam, dan Suzaku tertuju pada lubang besar itu. Serangan barusan adalah pukulan fatal dari kekuatan terpusat Xuan Wu. Jika itu tidak memberikan efek pada zirah perak, akibatnya akan sangat mengerikan. Setelah lama, sisa ledakan menghilang dan sebuah lubang hemisfer besar muncul di tanah. Sosok berzirah perak akhirnya muncul. Dia perlahan terangkat ke udara. Zirah peraknya sedikit berubah bentuk dan dia tampak agak berantakan. Meskipun Meriam Xuanguan tidak membunuhnya, serangan itu berhasil. Yinjia menoleh keluar kota Donghai, melihat kura-kura hitam yang naik turun di gelombang laut dan tampak ekspresi serius di matanya. Bahkan orang dewasa yang percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri tetap berisiko terluka saat menghadapi anak-anak yang memegang senjata tajam. Namun dia tidak mengerti bahwa kekuatan monster laut yang dia rasakan seharusnya tidak mampu menyakitinya. Apakah itu senjata khusus? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Suzaku melihat kondisi Yinjia, dan meskipun dia agak terdampak, gerakannya tidak terganggu. Dia mengatupkan gigi dan berkata kepada Xuan Wu, "Teruskan meluncurkan senjata Tianwei." Sebagai wilayah dengan kekuatan bersenjata terkuat di negara Huaxu, kawasan Laut Cina Timur tidak hanya memiliki makhluk asing kuat, tetapi pasukannya juga sangat tangguh. 3 tahun setelah kiamat, kemunculan makhluk asing telah melampaui pasukan yang dulu menjaga ketertiban dunia. Namun, makhluk asing itu terus berevolusi, sehingga penelitian manusia tentang senjata yang menargetkan makhluk kuat dan sulit dikendalikan ini juga terus maju. Senjata Tianwei adalah senjata super kuat yang dikembangkan khusus untuk mutan level Y. Ini juga dapat dipahami sebagai jenis kematian kasih sayang dengan jarak lebih pendek dan area jangkauan lebih kecil.